Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzi, NIM 1801002012. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kajian identifikasi potensi perikanan di daerah Kediri. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Industri Benih Ikan Nasional yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Aminin SBIMP. Sedikitnya materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi para penyimak video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Upaya memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, berkelanjutan, dan lestari merupakan tuntunan yang sangat mendesak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Perikanan berkelanjutan adalah upaya memadukan tujuan sosial, ekonomi, dan ekologi. Menurut Charles tahun 2021 mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi 4 aspek utama yang mencakup dari hulu hingga hilir, yakni yang pertama keberlanjutan ekologi, yaitu memelihara keberlanjutan stok atau biomas sumber daya ikan sehingga pemanfaatannya tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya. Yang kedua, keberlanjutan sosioekonomi, memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dengan mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang layak. Yang ketiga, keberlanjutan komunitas, menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif. Yang keempat, keberlanjutan kelembagaan, yaitu menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna mengintegrasikan atau memadukan 3 aspek utama yang lainnya. Kabupaten Kediri memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Data yang lebih lanjut menjelaskan bahwa sektor pertanian selama ini banyak berkontribusi oleh sektor peternakan. Sektor perikanan berkontribusi sebesar 29,78% terhadap nilai sektor pertanian Kabupaten Kediri pada tahun 2018. Bisa dilihat dari tabel kontribusi sektoral dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kediri dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Dari tabel ini menjelaskan posisi penting perikanan dalam membangun nilai sektor pertanian. Sektor peternakan secara konsisten mendominasi nilai dalam sektor pertanian dan nilai kontribusinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau yang lainnya trennya naik turun. Bisa dilihat perikanan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi ada permasalahan di sektor perikanan. Dalam pelaksanaan di lapangan, kebutuhan pakan yang masih tergantung dengan impor dari negara lain. Ada juga permasalahan sebagian besar usaha perikanan budidaya di Indonesia belum menerapkan good aquaculture praktis, sehingga aktivitasnya berdampak pada degradasi lingkungan yang cukup signifikan, yang akhirnya menimbulkan masalah penyakit, kematian massal, dan juga terjadinya pencemaran baik dari limbah sisa pakan maupun dari limbah penggunaan obat-obatan
yang tidak tepat jenis dan dosisnya. Yang ketiga, masih sering terjadi konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga sering menjadi ancaman langsung maupun tidak langsung bagi keberlanjutan usaha perikanan budidaya. Lalu ada juga ketersediaan induk ikan dan udang unggulan masih sangat terbatas. Untuk permasalahan hasil tangkap ada 4. Yang pertama, keterbatasan induk ikan konsumsi yang berkualitas. Belum optimalnya juga promosi produk perikanan baik offline maupun online, sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan atau RTP. Yang ketiga, belum optimalnya kelembagaan Pokdakan maupun Poklaksar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan di luar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan. Yang terakhir, rendahnya tingkat konsumsi ikan. UPR itu merupakan kegiatan atau usaha yang sangat potensial, sehingga produksi benihnya merupakan penyangga utama dalam memenuhi kebutuhan benih ikan air tawar di Jawa Timur. Ini ada tabel produksi benih ikan konsumsi tahun 2020. Di bawah produksi ikan konsumsi tahun 2020. Selanjutnya, produksi ikan hias tahun 2020. Dari tabel di atas ini dapat menunjukkan bahwa ikan cupang lebih tinggi jumlahnya dan merupakan produk unggulan ikan hias Kabupaten Kediri. Di beberapa wilayah Kabupaten Kediri, budidaya ikan cupang di kolam pekarangan sangat potensial untuk pengembangan ikan hias, karena untuk ikan cupang tidak memerlukan terlalu banyak tempat. Ini adalah nilai produksi ikan dari tahun 2017 sampai 2019 untuk perairan umum, budidaya kolam, dan unit pembenihan rakyat. Bisa kita amati dari tabel ini, bisa saya simpulkan. Yang pertama, bisa dilihat dari Kecamatan Pari ini adalah kecamatan yang memiliki produksi ikan di kolam yang paling banyak. Bisa dilihat yang di tahun 2019 itu jumlahnya 3.142.500. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan karena Kecamatan Pari itu terdapat pembudidaya yang produksinya sudah sangat besar dan pemasarannya sudah di luar Kabupaten Kediri. Sedangkan jenis ikan yang paling banyak diproduksi adalah ikan lele. Nah, untuk yang kedua, bisa diamati yang bawahnya, Kecamatan Badas. Kecamatan Badas ini mempunyai produksi benih ikan konsumsi atau unit pembenihan rakyat yang terbesar di Kabupaten Kediri. Bisa dilihat di tahun 2019 itu mencapai 6.540.650. Nah, dengan jumlah RTP yang terbanyak itu, jenis ikan hias yang dibudidaya adalah ikan koi. Di samping itu juga ada ikan komet, moli, dan gupi. Yang terakhir, bisa diamati di Kecamatan Gampeng Rejo. Ini adalah kecamatan yang produksi ikan di perairan umum yang terbanyak, yaitu sampai 20.098. Kecamatan ini merupakan daerah aliran sungai Bantas dengan jumlah RTP terbanyak, sehingga produksi ikannya lebih banyak dibandingkan kecamatan yang lainnya. Ini merupakan
tabel perkembangan produksi perikanan berdasarkan jenis ikan di kolam pada tahun 2019 sampai 2020. Bisa diamati dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 maupun tahun 2020 jumlah produksi berdasarkan jenis ikan yang terbesar di Kabupaten Kediri adalah ikan lele. Bisa dilihat jumlahnya sebesar 14.980 ton di tahun 2019 dan 15.948,10 ton di tahun 2020. Atau mencapai 6,46% peningkatan produksinya. Untuk presentasi peningkatan produksi yang paling besar adalah ikan nila. Tahun 2019 itu mencapai 666,20 ton, dan pada tahun 2020 sebesar 790,70 ton, atau mengalami peningkatan sebesar 124,5 ton atau 18,69%. Nah, kenapa di presentasinya paling besar ikan nila? Itu karena disebabkan banyaknya permintaan ikan nila. Akan tetapi produksi unggulannya itu di ikan lele. Untuk tabel yang di bawah ini perkembangan produksi perikanan berdasarkan jenis ikan di perairan umum. Jadi amati yang ikan nila ya, itu peningkatannya paling besar sebesar 21,06%. Kenapa? Hal ini disebabkan karena ikan nila itu mudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga populasinya tetap berkembang. Nah, sedangkan penurunan yang paling besar adalah ikan sili, yaitu min 19,96%. Kenapa? Karena tidak ada restocking ikan sili dan populasi ikan sili berkurang karena kualitas sumber daya air perairannya menurun. Bisa dilihat perkembangan produksi perikanan berdasarkan jenis ikan hias. Untuk berdasarkan jenisnya, produksi ikan hias itu mengalami peningkatan cukup besar di ikan diskus, yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,7 ribu ekor, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,71 ribu ekor, atau mengalami peningkatan sebesar 1,01 ribu ekor atau 59,41%. Nah, hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan pasar. Untuk tabel yang di bawah itu perkembangan produksi perikanan berdasarkan jenis benih ikan pada tahun 2019 sampai 2020. Bisa diamati peningkatan terbesar adalah benih ikan tawes pada tahun 2019 sebesar 1.647,15 juta ekor, dan pada tahun 2020 menjadi 1.934,07 juta ekor, sehingga mengalami kenaikan sebesar 286,92 juta ekor atau sebesar 17,42%. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya materi yang saya berikan atau ada salah katanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.